Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali memanfaatkan event dari EasyCash. Nanti aku juga bakal recap berapa uang yang aku dapatkan ya men. Dan kalau misalnya sempat, aku bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai EasyCash ini. Yaudah, jadi kalau misalnya kamu lihat saat ini adalah hasil penarikan dari konsekutif draw aku sebelumnya. Jadi beberapa hari yang lalu aku sempat konsekutif draw yang 10 kali. Ini aku dapatnya sebanyak ini ya teman, 3 uang 5.000, 3 uang 10.000, 2 uang 150.000, dan kupon 50.000 serta 100.000. Nah, kalau misalnya konsekutif draw yang kedua, ini aku mendapatkan 7 kali uang 10.000, kemudian 2 kali kupon 50.000, dan yang terakhir 1 kali kupon 100.000. Nah, kali ini aku udah punya 10 lagi, kita bakal lihat ya teman, berapa hasil yang aku dapatkan dari gacha terakhir ini. Aku saat ini memiliki 10 lucky draw, dan kita bakal manfaatin 10 konsekutif draw lagi. Nah, bagi teman-teman yang punya konsekutif draw ini, bagi kamu yang punya lucky draw-nya mungkin 10, atau mungkin bahkan lebih dari 50, aku lebih rekomendasikan kamu untuk menggunakan konsekutif draw ketimbang kamu menarik satu persatu ya teman. Kalau misal kamu tarik satu persatu, itu kamu nggak bakal dapet bonus 80.000 ataupun bonus 500.000, dan juga lebih lama ya teman. Kamu bakal makan waktu lama untuk narikin satu persatu. Jadi kalau misal kamu bisa manfaatin, utamakan konsekutif draw 50. Kalau nggak bisa, ya udah konsekutif draw 10. Kalau misalnya nanti udah waktunya udah mau habis, baru kamu draw satu kali. Ya udah teman, kita sekarang bakal langsung aja di sini kita bakal langsung konsekutif draw ya. Kira-kira kita bakal dapat berapa? Ya udah, kita langsung pencet aja di sini konsekutif draw. Nah, ternyata uang yang aku dapatkan adalah sebanyak Rp155.000. Di sini aku dapat kupon 30.000 sebanyak 1. Ya udah, kita tinggal pencet confirm di sini ya. Kalau misalnya kita pencet ke bagian history, nah ini kamu bisa lihat ya, aku total udah narik sebanyak 30 kali lucky draw. Tapi aku nariknya 3 kali karena ketiganya menggunakan konsekutif draw 10 kali ya, teman. Di sini aku pertama mendapatkan 425.000, yang kedua aku hanya dapat 150.000, yang ketiga aku hanya dapat 155.000. Nah, apa aja yang aku dapatkan? Pertama aku dapat kupon 10.000-nya sebanyak 6 di sini. Kemudian kupon 5.000 aku mendapatkan sebanyak 3 ya, men. Karena 10 kali draw berarti 6 tambah 3 9, berarti hanya tersisa 1. Satunya itu adalah kupon 30.000 ini. Nah, jadi ini adalah total hasil dari konsekutif draw sebanyak 3 kali ya, men. Dimana kamu bisa lihat total uang yang aku dapatkan. Nah, di sini aku kan udah jabarin semua. Kemudian di sini aku tinggal melakukan perhitungannya ya, men, yaitu 5.000 dikalikan 3 plus 3, yaitu 6 kali 5.000, 30.000. Kemudian di sini 10.000 dikalikan dengan 3 tambah 7 tambah 6, yaitu 16, 160.000 rupiah. Kemudian yang terakhir adalah 150.000, aku mendapatkan 2 kali, yaitu 300.000 rupiah. Kemudian yang ini semuanya adalah kupon, jadi aku nggak ngitung yang kupon ini ya, men. Nah, terakhir aku menambahkan dengan 240.000 rupiah. Kenapa aku menambahkan dengan 240.000 rupiah? Ini karena aku melakukan konsekutif draw sebanyak 3 kali, yang artinya aku mendapatkan bonus 80.000 dikalikan dengan 3, yaitu 240.000 rupiah. Kalau misal kita sum di sini, kemudian kita totalin semuanya. Nih, kamu bisa lihat ya, uang yang aku dapatkan total adalah 730.000 rupiah. Dimana di sini aku udah melakukan perhitungannya 155 tambah 150 tambah 425. Sesuai ya, teman, 155 tambah 150 tambah 425. Jadi total di event kali ini aku mendapatkan uang sebanyak 730.000 rupiah. Kalau di event sebelumnya aku mendapatkan uangnya lebih banyak ya, teman, yaitu hampir 2 juta rupiah. Karena kali ini aku mendanainya nggak sebanyak itu. Nah, kalau misalnya kita ke bagian aset, sekarang asetku udah bertambah ya, teman. Sekarang udah menjadi balance-nya 5.200.000 sekian. Tadi hanya 5 juta sekian. Dan total sekarang my asetku udah di angka 225.594.024. Jadi gitu ya teman, cara untuk memanfaatkan event di EasyCash ini. Dan ini adalah recap hadiah dari event EasyCash pada kali ini. Bagi kamu yang belum dapat kesempatan untuk mengikuti event ini, kamu nggak perlu pusing karena biasanya event EasyCash itu ada secara berkala. Jadi kalau kamu nggak sempat ikut yang ini, nanti beberapa bulan ke depan juga kemungkinan besar bakal ada event lagi. Kalau misalnya kamu belum pernah ikut, kamu boleh nonton videoku yang ini dan video-video sebelumnya supaya paling nggak kamu lebih ngerti dulu gimana cara berpartisipasinya dan gimana sih event di EasyCash itu seperti apa dan gimana cara kita maksimalinnya ya, man. Yaudah, oke, sekarang kita bakal langsung menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Kak Nova Istanto, Kak, cara daftar P2P EasyCash gimana? Please jawab EasyCash yang buat utang, bukan yang buat investasi. Nah, kalau misalnya kamu pengen EasyCash yang untuk meminjam uang, itu kamu bisa ke bagian Me. Di sini kamu tinggal pencet Go to Loan ya, teman. Nanti di sini kamu bakal ditawarin you will enter loan page. Do you want to continue? Artinya kamu akan memasuki EasyCash yang buat borrower, EasyCash yang untuk meminjam
meminjam uang. Kalau misal kamu pencet confirm, nanti kamu bakal dialihkan ke aplikasi EasyCash yang untuk minjam uang. Nah, jadi gitu ya, teman, cara untuk mengubah EasyCash lender menjadi EasyCash borrower. Cuma kalau misal kamu tanya, apakah aku rekomendasi, aku pribadi kurang merekomendasikan kalau kita menjadi borrower. Kalau di platform seperti ini, aku lebih rekomendasikan kamu untuk menjadi lender ya, teman. Karena kalau misal kamu melakukan peminjaman di pinjol seperti ini, bunganya bisa jadi lumayan tinggi ya, teman. Bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan, setahu aku ya, teman. Kalau misalnya kamu kepepet dan kamu pengen minjem pun, pastikan itu adalah hutang yang bersifat konsumtif. Pastikan uang tersebut kamu gunakan untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi, sehingga nanti hasil dari uang tersebut bisa kamu gunakan untuk membayar, kemudian sisa uangnya bisa buat kamu ya, teman. Kalau misalnya hanya untuk keperluan konsumtif, aku sama sekali nggak merekomendasikan. Kamu boleh cek videoku yang sebelumnya yang membandingkan antara apa sih utang produktif dan apa sih utang konsumtif. Sebaiknya kita lebih bijak dalam memahami kedua jenis utang tersebut. Oke, pertanyaan kedua dari Kak Syafiq Rabani. Kak, lama withdraw berapa lama? Sudah hampir seminggu sejak withdraw, belum ada realisasi dari app. Nah, jadi teman, kalau misal kamu melakukan withdraw, biasanya yang dijanjikan itu kalau nggak salah 3-5 hari. Jadi kalau misal kamu nariknya Senin, itu dijanjikannya 3 hari dari Senin sampai 5 hari dari Senin. Tapi pada nyatanya seringkali pas aku narik itu hanya 2 hari setelahnya, lusanya itu udah dikirim ya, teman. Jadi sering banget kalau misalnya aku narik hari Senin, nanti hari Rabu uangnya udah cair. Jadi biasanya emang 1 hari lebih cepat dari yang dijanjikan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya yang dialami Kak Syafiq ini bagaimana? Karena udah withdraw 1 minggu masih belum ada realisasi. Kalau menurut aku ini sepertinya sih ada kendala ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, ada baiknya kamu segera untuk mengontak tim support ataupun RM supaya kamu bisa dibantu untuk urus ini. Karena biasanya penarikannya harusnya nggak selama itu sih. Selama ini aku menarik selalu 2 hari beres ya, teman. Kamu boleh coba kirim email ataupun kamu boleh kontak RM-nya di Telegram. RM-nya sangat aktif dan tanggap ya, teman. Nanti kamu pasti diarahkan untuk gimana caranya supaya bisa solve problem ini. Semoga bisa membantu buat kamu ya, Kak Syafiq. Berikutnya dari Kak Wiranto Pranoto, baru install mau coba investasi cuma nggak punya NPWP. Katanya kalau ada NPWP potongan 15%, kalau nggak ada bakal dipotong 30%. Jadi kalau nggak ada NPWP dan nggak niat ada NPWP, apakah tetap bisa lanjut invest? Jawabannya adalah bisa ya, men. Jadi NPWP ini sifatnya adalah opsional, dimana kalau misalnya kamu kumpulin NPWP, kamu potongannya akan menjadi 15% dari hasil keuntungan return investasi. Sedangkan kalau misalnya kamu nggak ada NPWP, potongannya jadi 30% ya, men. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau submit NPWP, kamu nggak mau bikin NPWP, tapi kamu pengen tetap mendanai di sini, ya bisa. Cuma kamu bakal dikenakan potongan 30%. Jadi katakan kalau misalnya kamu dapat return di sini, contoh kamu ambil yang 19 plus 2%, yaitu 21%. Saat kamu mendanai, nanti kamu udah dapat returnnya 21%, 21% itu akan dipotong sebanyak 30% ya. Sehingga returnnya akan menjadi 0,7 dikalikan dengan 21%. Artinya, return kamu yang seharusnya 21% dipotong 15%, ini jadi 21% dipotong 30%. Returnnya itu menjadi di angka 14,7 ya, kan? 14,7%. Jadi jawabannya kamu tetap bisa mendanai, tapi ya bunganya jadi nggak setinggi itu, dan itu pun tergantung dengan profil resiko kamu. Jadi kalau misal kamu sesuai, kamu misalnya oke dengan bunga 14,7% karena ada potongannya, ya kamu tetap bisa berinvestasi di EasyCash ini. Semoga bermanfaat buat kamu ya, Kak Wiranto. Nah, mungkin ini bakal jadi pertanyaan yang terakhir aku jawab dari Kak Dasep Rahmat. Bang, punya saya nama ID EasyCash salah sama nama rekeningnya. Apa itu nggak apa-apa? Kalau salah, tolong dibantu, Kak. Nah, jadi saranku pribadi adalah kalau kamu mengisi data, pastikan semua datanya itu benar ya. Karena kalau misalnya nanti nama kita berbeda dengan bank, atau misalnya nanti akun bank yang kita link dengan EasyCash berbeda, nanti takutnya pas kamu melakukan withdraw, atau kamu mau top up, atau misal kamu pengen melakukan apapun, takutnya nanti bisa bermasalah dan pada akhirnya kita bisa kehilangan uang kita. Jadi pastikan kalau misalnya kamu pengen menggunakan aplikasi seperti ini, pastikan selalu nama kamu sama. Kalau misalnya namanya beda, mungkin kamu bisa kontak RM, nanti RM bakal bisa bantu ya. Aku ingat waktu itu di grup Telegramnya RM memberikan link buat kamu yang pengen ngubah data di EasyCash. Karena kalau misalnya kamu cek di aplikasi, ini kamu nggak bisa ngubah di aplikasi ya. Kayak contohnya bank kamu nggak bisa ubah di aplikasi. Nama juga setahu aku nggak bisa ya, man. Jadi saranku pribadi adalah kamu tanya ke RM, nanti RM bakal kasih tahu kamu langkah-langkahnya. Kalau nggak salah kamu bakal disuruh
kirim email, kirimnya kemana, nanti tanya RM-nya, kemudian apa aja yang perlu diisi, data diri yang perlu disediakan apa aja, kamu bisa tanya ke RM-nya. Pastikan semua data udah benar dulu, baru kamu melakukan yang namanya transaksi ya, baru kamu boleh mulai top up atau mulai withdraw, karena kalau misalnya nanti datanya berbeda, takutnya bakal ada kendala ya kan. Aku pribadi, aku sangat berhati-hati dalam hal ini, dimana kalau misalnya data, aku dari awal selalu masukin data dan cek 2 kali ya kan, sebelum aku mendaftarkan apapun itu ke aplikasi EasyCash. Nah, semoga ini bisa membantu buat kamu ya, Kak Dasar Rahmat. Semoga problemnya bisa segera solve. Nah, jadi mungkin sekian aja pembahasan kita mengenai EasyCash. Bagi teman-teman yang belum berhasil manfaatin eventnya, nggak apa-apa, kamu bisa nunggu event berikutnya dari EasyCash ya kan. Kalau misalnya nanti ada event berikutnya lagi, aku pasti nanti bakal upload dan update mengenai EasyCash ini. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu supaya kamu nggak ketinggalan video berikutnya dari aku. Kemudian bagi kamu yang baru mulai investasi, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi. Tujuannya supaya kamu mendapatkan bonus investasi ya. Kalau kamu pengen cek platformnya apa, cek ke bagian playlist. Aku udah siapin berbagai macam platform investasi yang udah aku review dalam playlist tersebut. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.